Selamat berjumpa di Logika Satu Sisi. Di sini kita akan berpikir dan bernalar secara logis tentang tren dan topik yang sedang berkembang. Karena kita dianugerahi kemampuan berpikir dan bernalar. Kita berpikir, maka kita ada. Kita ada, maka kita harus berpikir. Kali ini kita akan berpikir sejenak tentang nasib para guru. Bukan soal kesejahteraan, karena sejak pemerintah memberikan tunjangan profesi, nasib para guru semakin membaik. Tapi ini tentang tren pembelajaran online yang kemungkinan akan menyebabkan banyak perubahan pada wajah sekolah dan peran para guru. Bahkan bisa jadi akan membuat banyak guru diberhentikan dan pengangkatan akan dikurangi. Bagaimana itu bisa? Mari kita cermati praktek pembelajaran online yang terjadi di sekolah-sekolah. Pertama, terjadi pengurangan jam pelajaran. Misalnya sebelumnya 8 jam pelajaran akan dikurangi menjadi 3-5 jam pelajaran. Artinya dalam sehari siswa akan menerima 2-3 mata pelajaran, tergantung pengaturan pola jam pelajaran. Walau memang ada sebagian kecil sekolah yang tetap menggunakan 8 jam pelajaran. Yang kedua, terjadi penggunaan secara besar-besaran aplikasi online seperti Zoom, Google Meet, dan sebagainya untuk aktivitas pembelajaran. Di situ, para guru akan menjumpai peserta didik dalam kelompok kelasnya masing-masing sesuai dengan jadwal pelajaran. Artinya, dalam sebuah perjumpaan, para guru akan berjumpa dengan 20-36 peserta didik. Itu kalau kita mengacu pada pasal 24 Permendikbud nomor 17 tahun 2017. Nah, apabila sebuah sekolah di satu level memiliki 6 paralel, maka akan ada 6 guru yang melakukan aktivitas pembelajaran bagi 120-216 peserta didik. Itu yang kedua. Yang ketiga, diterima atau tidak, senang atau tidak, suka atau tidak, sekolah lebih berperan sebagai lembaga pengajaran. Tempat terjadi dialog ilmu semata. Nah, dari 3 poin ini, kita akan menemukan inefisiensi praktek pembelajaran online di sekolah. Padahal, salah satu ciri yang menonjol dari dunia online adalah efisiensi. Inefisiensi yang pertama dan utama adalah melemahnya peran sekolah sebagai lembaga pendidikan, tempat kita menanamkan nilai-nilai kehidupan. Pembelajaran online akan mereduksi semakin dalam peran sekolah sebagai lembaga pendidikan yang membangun karakter dan budi pekerti. Yang kedua, fasilitas pembelajaran online seperti Google Meet, Zoom, ataupun YouTube live streaming bisa menampung ratusan, bahkan ribuan peserta. Mengapa dalam satu sesi pembelajaran atau satu mata pelajaran, guru tidak langsung berhadapan sekaligus dengan 120 sampai 216 peserta didik? Kalau ini bisa dilakukan, tentu akan terjadi efisiensi dalam banyak hal. Pertama, penghematan paket data yang digunakan oleh
peserta didik, karena tidak bisa dipungkiri bahwa banyak keluhan orang tua dan peserta didik terkait hal ini. Yang kedua, peserta didik akan mempunyai lebih banyak waktu untuk melakukan kegiatan lain yang lebih urgen dan bermanfaat. Entah itu kegiatan yang direncanakan sekolah, direncanakan bersama orang tua, maupun yang direncanakan oleh anak itu sendiri sesuai dengan kapasitas kemampuannya. Yang ketiga, dengan jumlah fasilitas online yang mampu menampung ratusan peserta didik, jumlah guru untuk tiap mata pelajaran bisa dikurangi. Bahkan bila perlu, tiap mata pelajaran cukup satu guru. Misalnya, kalau di SMA ada 16 atau 17 mata pelajaran, maka cukup 17 guru di sekolah itu. Masalah koreksi, biarlah teknologi yang mengambil peran itu. Biarlah teknologi yang melakukan. Guru lebih berkonsentrasi pada perannya sebagai pendidik dalam proses memanusiakan manusia. Dengan jumlah 216 peserta didik dan 17 guru, maka sebenarnya setiap guru hanya akan mendampingi 12 sampai 13 peserta didik per level kelas. Nah, kalau ini bisa dilakukan, masih perlukah pengangkatan guru? Berapa anggaran yang bisa dihemat oleh penyelenggara pendidikan, baik itu oleh pemerintah maupun oleh yayasan pendidikan? Nah, dan dalam jangka panjang, maka penyelenggara pendidikan punya keleluasaan untuk mendapatkan guru dengan kualitas mental yang baik, ilmu yang mumpuni, dan kemampuan pedagogis yang memadai. Lalu, apa yang akan dilakukan dengan guru-guru yang ada? Ada dua pilihan. Pertama, berhentikan semua guru yang kurang atau tidak berkualitas. Karena kita tahu salah satu masalah di dunia pendidikan adalah kualitas guru. Wow, terlalu sadis, terlalu kejam, tidak berperi kemanusiaan. Oke, kalau begitu kita ke alternatif kedua. Guru-guru itu disebar ke daerah-daerah yang kurang guru. Maka pemerataan guru yang telah menjadi persoalan klasik sedikit terbantu. Sebab kita banyak menemukan di sebuah sekolah berkumpul 2, 3, bahkan sampai 4 guru pengampu mata pelajaran yang sama hanya demi jam basis 24 jam pelajaran. Saya pikir mungkin inilah disrupsi yang melanda lembaga pendidikan. Kelas-kelas hanya digunakan 2 atau 3 hari saja. Peserta didik akan lebih banyak melakukan eksplorasi di tengah masyarakat, mendiskusikan aneka masalah dalam masyarakat. Karena kita tahu, masyarakat adalah laboratorium belajar yang terbesar dan terlengkap. Dan jam basis mengajar pun akan ikut berubah. Lebih banyak ditentukan dari jumlah peserta didik yang didampingi. Karena kalau kita bicara pembelajaran berbasis kompetensi, harus cura persona, bukan klasikal. Ya, ini tentu kabar yang tidak menyenangkan dan mungkin mengganggu kenyamanan para guru.
Para guru bisa mengatakan, itu pikiran yang mustahil. Ya, mungkin Anda benar. Tapi cobalah untuk merenung sejenak dan membandingkan. Mana yang lebih menarik antara pembelajaran yang diampuh oleh guru di sekolah dengan platform-platform pembelajaran online yang tengah berkembang. Atau para guru bisa juga mengatakan, itu tidak mungkin bisa dijalankan. Ya, mungkin juga Anda benar. Tapi hati-hati. Sekarang ini ada wacana pembelajaran jarak jauh akan dibuat permanen. Anda boleh tidak suka dengan logika ini, karena ini hanya logika satu sisi. Tapi pertanyaannya begini, kalau logika ini benar dan terjadi, apakah Anda sudah siap? Cogito ergo sum. Aku ada karena aku berpikir. Sampai jumpa.